Bab 1. Mengaktifkan sistem Dewa Playboy. Ding! Jika kondisi terpenuhi, sistem Playboy sedang diaktifkan. Universitas Haverford. Gedung Asrama Pria. Kamar ke-606. Mark menggunakan ponselnya untuk mencari perusahaan perekrutan di Haverford secara online baru-baru ini. Dalam waktu setengah tahun, dia harus lulus perguruan tinggi dan terjun ke masyarakat. Temukan pekerjaan terlebih dahulu dan Anda dapat langsung bekerja setelah lulus. Berbeda dengan yang lain, Mark hanyalah seorang yatim piatu, tidak berdaya dan tidak memiliki latar belakang keluarga. Ketika Mark melihat informasi rekrutmen besok untuk Elon Group, perusahaan keluarga terbesar di Amerika, sebuah suara mekanis tiba-tiba terdengar di telinganya. Siapa yang bicara? Mark melihat sekeliling, dan dia satu-satunya di asrama ganda. Teman sekamar Edward berkencan dengan pacarnya dan tidak kembali, membuat Mark bingung. Apakah aku berhalusinasi? Mark menggaruk kepalanya karena malu, tidak mengambil hati. Dia terus memeriksa informasi rekrutmen grup Elon, perusahaan keluarga terbesar di Amerika. Saat ini, suara mekanis terdengar lagi. Ding! Sistem Playboy berhasil diikat. Batas konsumsi tidak terbatas sebagai hadiah. Batas konsumsi tidak terbatas. Batas konsumsi saat ini terbatas pada konsumsi makanan, minuman dan hiburan. Semua konsumsi akan dibayar oleh sistem. Dewi Strategi akan menaikkan batas konsumsi. Ding, paket hadiah pemula otomatis terbuka. Selamat kepada tuan rumah karena telah mendapatkan IFQ site. IFQ site dapat secara otomatis mengidentifikasi Dewi dan pelacur. Dengan serangkaian sistem, suara cepat jatuh, dan kartu bank dengan angka 9 muncul begitu saja di tangan Mark. Apa yang terjadi? Apakah aku disukai oleh sistem? Detak jantung Mark semakin cepat. Ekspresinya menjadi bersemangat, dan dia dengan hati-hati melihat kartu bank di tangannya yang penuh dengan angka ke-9. Kartu bank berwarna gelap dan memiliki tekstur yang luar biasa. Khawatir dia sedang bermimpi, Mark mencubit lengannya dengan kuat. Rasa sakit itu datang, dan itu bukanlah mimpi. Mark melompat dengan semangat. Di waktu luangnya, Mark telah membaca banyak novel, dan dia sangat menyadari kekuatan sistem. Dan sistem Playboy yang dia peroleh benar-benar menghadiahinya dengan konsumsi tak terbatas. Mengambil napas dalam-dalam, Mark menenangkan kegembiraannya dan menenangkan diri. Dia mengingat serangkaian suara pengingat dari sistem tadi, dan dia tidak dapat mempercayai keaslian batas konsumsi tanpa batas. Batas konsumsi tidak terbatas? Bukankah ini agak berlebihan? Dengan keraguan, Mark mengeluarkan ponselnya dan berencana untuk mengikat kartu bank yang diberikan oleh sistem, menghabiskan banyak uang, dan memastikan apakah batas konsumsi tidak terbatas itu benar. Benar atau salah? Jika ia benar-benar memiliki batas konsumsi yang tidak terbatas, ia akan langsung mencapai puncak hidupnya, dan ia tidak perlu lagi bekerja paruh waktu. Dengan kecepatan tangan menjadi lajang selama bertahun-tahun, Mark dengan cepat membuka ponselnya. Kartu bank yang diberikan oleh sistem Playboy dengan semua angka 9 di dalamnya telah secara otomatis terikat ke perangkat lunak pembayaran. Segera, Mark dengan ragu-ragu menagih $100 tagihan telepon ke nomor ponselnya. Mark tidak berani mencoba pembelian kecil. Lagi pula, dia masih memiliki saldo lebih dari $3.000 di ponselnya. Jika batas konsumsi tak terbatas itu palsu, uang yang diperoleh dari pekerjaan paruh waktunya yang diperoleh dengan susah payah akan dipotong, yang tidak hemat biaya. Biaya isi ulang adalah $100. Bahkan jika pembayaran gagal, Mark tidak akan kehilangan apapun. Saat Mark selesai memasukkan kata sandi pembayaran, sebuah pesan teks masuk ke ponselnya. Tagihan telepon $100 berhasil diisi ulang dan benar-benar tiba. Batas konsumsi tak terbatas sebenarnya nyata. Setelah memverifikasi keasliannya, detak jantung Mark semakin cepat dan mulutnya tiba-tiba terasa keling. Saat ini, Mark lebih bersemangat daripada memenangkan tiket lotre senilai 100 juta. Bagaimanapun, ini adalah batas konsumsi yang tidak terbatas, dan uang tersebut tidak dapat dibelanjakan seumur hidup, yang tidak sebanding dengan memenangkan tiket lotre 100 juta.
Meski batas konsumsi tak terbatas itu untuk sementara tunduk pada pembatasan konsumsi. Tapi hanya makan, minum, bersenang-senang dan bersenang-senang gratis, dan semua konsumsi dibayar oleh sistem Playboy, sudah cukup bagi Mark untuk memiliki kehidupan yang penuh warna di masa depan. Terlebih lagi, berbagai pembatasan konsumsi juga bisa dicabut melalui strategi Dewi. Setelah batas konsumsi tak terbatas dicabut sepenuhnya, Anda dapat membeli apapun yang Anda inginkan. Apa artinya menaklukkan Dewi? Mark berkata pada dirinya sendiri, mencoba berkomunikasi dengan sistem Playboy. Hanya dengan memahami definisi Dewi strategi, dia dapat menemukan cara untuk dengan cepat mencabut berbagai pembatasan konsumsi dengan kuota konsumsi tidak terbatas. Lagi pula, dengan batas pembelanjaan yang tidak terbatas, tidak ada yang mau memiliki batasan pembelanjaan. Kehilangan keperjakaanmu. Mendengarkan jawaban sistem yang sederhana dan jelas, Mark menggaruk kepalanya karena malu dan wajahnya memerah tanpa sadar. Hingga saat ini Mark masih perjaka. Selama 4 tahun kuliah, ia bahkan belum mempunyai pacar, apalagi kehilangan keperjakaannya. Bukan orientasi seksualnya yang jadi masalah. Namun, dalam masyarakat uang ini, tidak mudah mencari pacar kuliah tanpa uang. Jatuh cinta membutuhkan banyak uang. Tanpa uang, tidak ada Dewi yang mau berkencan atau bahkan menyewa rumah. Lagi pula, siapa yang mau memesan kamar tanpa memuaskan selera Dewi? Meskipun Mark sendiri tampan dan tinggi, dia tidak dapat menandingi pesona uang. Apa yang memenuhi syarat sebagai Dewi? Mark terus berkomunikasi dengan sistem Playboy. Evaluasi komprehensif terhadap penampilan dan sosok harus di atas 90 poin, dan harus masih perawan untuk diakui sebagai Dewi. Yakinlah, tuan rumah, dan jangan khawatir. Dewi. Mark menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan kegembiraannya. Dalam suasana hati seperti itu, dia berharap untuk menaklukkan Dewi pertama. Kini dengan kuota konsumsi tak terbatas yang diberikan oleh sistem Playboy, Mark yakin bahwa seharusnya tidak terlalu sulit untuk menaklukkan sang Dewi. Lagi pula, dalam masyarakat uang ini, selama Anda bersedia mengeluarkan uang untuk seorang Dewi, Anda dapat dengan mudah memenangkannya. Dewi hanya menghabiskan lebih banyak uang untuk konsumsi dibandingkan Dewi. Saat ini, Mark memiliki batas konsumsi yang tidak terbatas, dan hal terakhir yang ia takuti adalah mengeluarkan uang. Memikirkan hal ini, Mark tidak berniat untuk terus memeriksa informasi rekrutmen besok. Dengan kuota konsumsi tak terbatas yang diberikan oleh sistem Playboy, mencari pekerjaan tidak lagi penting. Tujuan akhir dari pekerjaan tidak lain hanyalah uang. Sekarang dia memiliki batas konsumsi tidak terbatas dan semua konsumsi ditanggung oleh sistem. Mark tidak akan cukup bodoh untuk mencari pekerjaan untuk menghasilkan uang lagi. Adalah urusan Dewi Raiders untuk mengangkat batas konsumsi tanpa batas. Setelah menyimpan kartu ban dengan nomor 9 sebagai hadiah dari sistem Playboy, Mark mengenakan mantelnya dan berjalan keluar dari asrama. Di musim semi, cuaca masih agak sejuk. Di luar gedung asrama putra, di Universitas Haverford, bunga bermekaran, dan udara dipenuhi aroma bunga yang samar. Pasangan melewati Mark dengan penuh kasih sayang. Mark memandang pasangan yang lewat dengan sedikit rasa iri di matanya. Dia tidak memiliki dukungan finansial sebelumnya dan tidak pernah berpikir untuk mencari pacar selama kuliah. Sekarang ada sistem Playboy dan batas konsumsi tidak terbatas. Mark gelisah. Di mana aku bisa menemukan Dewi? Ngomong-ngomong, paket hadiah pemula menghadiahkan IF2 Site. Mark memikirkan IF2 Site yang diberikan oleh paket hadiah pemula dari sistem Playboy. Dengan mata penglihatan sejati, Anda dapat membedakan antara Dewi baik-baik dan perempuan jalang yang terlihat. Saat ini, pasangan yang mengenakan pakaian desainer melewati Mark. Dengan rasa ingin tahu, Mark menggunakan IF2 Site pada Dewi menarik dalam pasangan tersebut. Ding! Setelah identifikasi, Barbara adalah Dewi Jalang. Dewi Jalang berarti orang ini memiliki hubungan dengan banyak orang. Mendengarkan perintah sistem yang hanya bisa didengarnya, Mark tersenyum pahit di dalam hatinya. Adalah teman sekelasnya, dan Mark naksir dia semasa kuliah. Tapi kemudian dia kesulitan makan, dan Mark tidak tahu tentang Barbara.
Tapi Mark tidak menyangka bahwa Barbara, yang terlihat polos, ternyata adalah Dewi Jalang. Adapun pria di sebelah Barbara, namanya adalah David, orang kaya generasi kedua yang terkenal dari Universitas Haverford. David telah mengejar primadona kampus Helena selama 4 tahun, tetapi tidak pernah berhasil. Di waktu senggangnya, Mark sering membicarakan masalah ini dengan teman sekamarnya Edward. Tidak lagi memperhatikan pasangan Barbara dan David, Mark mulai berpikir dalam benaknya. Di mana Dewinya? Saat ini, Mark memikirkan Helena, gadis cantik kampus yang dianggap paling sulit untuk dimenangkan. Ada banyak sekali generasi kaya kedua yang mengejar primadona kampus Helena. David yang baru saya temui adalah yang paling mewakili. Selama 4 tahun di perguruan tinggi, David mengaku kepada primadona kampus Helena dan ditolak dengan kejam ratusan kali. Hingga saat ini, Mark belum pernah mendengar ada generasi kedua kaya yang berhasil mendapatkan Helena, sang primadona kampus. Sekarang ada sistem playboy, Mark tidak bisa lagi memandang rendah Dewi biasa. Helena seharusnya menjadi seorang Dewi. Mark punya ide di benaknya. Dia berjalan menuju asrama putri primadona kampus Helena, berniat untuk mencoba peruntungannya dan melihat apakah Helena ada di asrama. Standar untuk mengidentifikasi seorang Dewi berdasarkan sistem Playboy adalah bahwa selain ketampanan dan bentuk tubuh, keperawanan adalah suatu keharusan. Sebagai perbandingan, si cantik kampus Helena tidak punya pacar, jadi peluang untuk diakui sebagai Dewi oleh sistem Playboy lebih tinggi. Ini akan menghemat waktu daripada mencari Dewi secara membabi buta. Pada saat ini, sisi lain, Helena, aku menyukaimu. Jadilah pacarku. Kerumunan besar berkumpul, dan seorang anak laki-laki yang mengenakan pakaian desainer berteriak keras ke arah ruangan dengan jendela terbuka di lantai 2 dengan pengeras suara. Para penonton bersorak dari waktu ke waktu. Gedung Asrama Putri. Asrama ke-202. Tata letaknya hangat, dengan aroma parfum ringan di udara. Primadona kampus Helena mendengarkan kata-kata cinta yang diungkapkan kepadanya melalui pengeras suara di lantai bawah. Alisnya berkerut dan dia tampak sedikit tidak senang. Menyebalkan sekali. Ini masih pagi sekali dan kamu tidak boleh tidur. Helena melangkah ke jendela dan segera menutupnya. Sayangnya, asrama tersebut terletak di lantai 2. Meski jendelanya ditutup, teriakan di luar gedung masih terdengar. Helen, David, datang untuk mengaku padamu lagi. Mengapa kamu tidak pergi ke sana? Kalau tidak, aku khawatir dia akan berteriak sepanjang hari seperti sebelumnya. Bolehkah aku ikut denganmu? Suzy berjalan ke arah Helena dan mengedipkan mata pada Helena. Dia menyembunyikan rasa cemburu di hatinya dan membisikkan sebuah pengingat. Orang di bawah yang menyatakan cintanya kepada teman sekamarnya Helena adalah David yang terkenal di Miami dengan aset keluarga lebih dari 100 miliar dolar. Sangat disayangkan meskipun David memiliki latar belakang seperti itu. Dia berkali-kali menyatakan cintanya kepada Helena, namun ditolak dengan kejam oleh Helena. Untuk generasi kedua yang begitu kaya, Suzy akan bersedia melakukan apapun meskipun itu merugikan dirinya. Menyebalkan sekali. Suzy, kenapa kamu tidak membantuku menolaknya? Helena cemberut, merasa sangat kesal. Helena tahu betul karakter David. Dalam 4 tahun terakhir kuliah, dia telah bermain-main dengan banyak wanita dengan mengandalkan kekayaan dan kekuasaan keluarganya. Helena tidak bisa meremehkan bajingan seperti David. Jika tidak, David memiliki hubungan yang baik dengan keluarganya, dan Helena tidak ingin membuat hubungan antara dia dan David terlalu tegang. Jika orang lain yang melecehkannya pagi-pagi sekali, Helena pasti akan mengutuknya dengan keras. Saat ini, Suzy mendengar apa yang dikatakan teman sekamarnya Helena. Matanya berbinar dan dia menjawab sambil tersenyum. Oke, biarkan aku turun dan mencobanya. Setelah itu, Suzy mengambil tasnya dan berjalan ke bawah menuju asrama. Terima kasih. Aku akan mentraktirmu makan nanti. Helena memperhatikan teman sekamarnya Suzy pergi, menyeret dagunya dengan tangan dan berpikir dalam-dalam. Bagaimana saya bisa membuat David menyerah sepenuhnya? David sesekali melecehkannya, yang sungguh menjengkelkan.
Tepat ketika Helena sedang berpikir, suara mekanis tiba-tiba terdengar di telinganya. Ding, ada dewa playboy dalam jarak 1 kilometer di dekatnya. Anda memenuhi standar seorang dewi. Aplikasi Dewa Playboy sedang diinstal secara otomatis. Instalasi pertama aplikasi Dewa Playboy berhasil. Aplikasi Dewa Playboy diinstal secara otomatis. Hadiahnya $100.000. Telah diterima. Harap dicatat. Bab 2. Si cantik kampus Helena yang paling sulit dirayu. Ding, ada Dewa Playboy dalam jarak 1 kilometer di dekatnya, yang memenuhi standar dewi. Aplikasi Dewa Playboy sedang diinstal secara otomatis. Instalasi pertama aplikasi Dewa Playboy berhasil. Hadiahnya adalah $100.000. Telah diterima. Silakan periksa. Untuk memicu misi acak, silakan buka aplikasi pahlawan strategi dan periksa sendiri. Siapa yang berbicara? Teman sekamarnya Suzy turun untuk membantunya menolak David. Tapi dia belum kembali. Dia satu-satunya orang di asrama, dan tidak ada orang lain. Namun, Helena yakin dia mendengar suara itu tadi. Saat ini, ponsel Helena bergetar, dan pesan teks terkirim. Helena dengan penasaran membuka ponselnya dan memeriksa pesan teksnya. Ketika Helena melihat pesan teks dari Band bahwa $100.000 telah diterima, Helena menjadi gelisah. Sebelumnya, saldo di ponselnya hanya $214.520. Tapi sekarang saldonya menjadi $314.520. Tiba-tiba, ada tambahan $100.000. Helena melihat catatan pesan teks yang diterima dari Band, dan itu benar-benar menunjukkan bonus dari aplikasi Dewa Playboy. Dia tiba-tiba teringat isi suara aneh tadi, dan merasa ngeri. Apakah mungkinkah ini hadiah $100.000 karena berhasil menginstal aplikasi pemandu pria untuk pertama kalinya? Helena terkejut dan gembira. Dengan rasa ingin tahu yang kuat, Helena dengan hati-hati membuka perangkat lunak aplikasi Dewa Playboy yang otomatis terinstal di ponselnya dan memeriksanya. Strategi aplikasi Dewa Playboy. Saat ini terikat pada Dewa Playboy. Map. Foto. Nomor telepon. 1. Lokasi, Universitas Haverford di lantai bawah asrama putri. Tugas acak saat ini. Jika Anda berhasil secara aktif menyatakan cinta Anda kepada Dewa Playboy Mark, Anda akan diberi hadiah $1 juta. Dan jika Anda secara pasif menerima pengakuan tersebut, Anda akan diberi hadiah $100. Setelah mengonfirmasi hubungan, fase tugas berikutnya akan dimulai secara otomatis. Helena menyaksikan antarmuka singkat dan pengenalan selama 10 menit penuh. Selama 10 menit ini, Helena sangat terkejut. Dia mencoba mencopot pemasangan aplikasi Dewa Playboy. Tetapi ternyata tidak ada opsi uninstall untuk aplikasi Dewa Playboy. Software aneh ini tidak hanya diinstal secara otomatis dan tidak dapat diuninstall, tetapi juga menghasilkan uang. Ini pertama kalinya Helena melihatnya. Ketika dia berpikir bahwa aplikasi Dewa Playboy sepertinya tidak berbahaya baginya, Helena tidak repot-repot menyelidiki asal-muasal perangkat lunak tersebut. Haruskah aku mengambil inisiatif untuk menyatakan cintaku kepada Dewa Playboy Mark? Helena sedang memikirkan tugas yang dikeluarkan oleh aplikasi Dewa Playboy. Meskipun dia adalah generasi kedua yang kaya, namun uang $1 juta yang dihadiahkan Mark karena mengakui cintanya kepada idola pria tersebut masih merupakan uang yang banyak untuk Helena yang belum lulus kuliah. Terlebih lagi, selama masa kuliahnya, ayahnya yang pelit hanya memberinya $10.000 untuk biaya hidup setiap bulannya, dan bahkan tidak lebih dari 1 sen pun. Selama 4 tahun kuliah, Helena hanya dapat menghemat lebih dari $200.000 dengan menabung sedikit setiap bulannya. Bahkan jika dia menambahkan $100.000 yang baru saja dia terima dari rejeki nomplok, total lebih dari $300.000 masih jauh dari keinginannya untuk membeli mobil sport miliknya sendiri. Kini, selama dia berhasil menyatakan cintanya kepada Dewa Playboy Mark, dia bisa dengan mudah mendapatkan $1 juta. Helena mengaku terharu. Adapun secara pasif menerima hadiah $100 karena mengaku, Helena otomatis mengabaikannya. Karena Anda berencana untuk mengonfirmasi hubungan Anda dan mendapatkan hadiah $1 juta. Hanya orang bodoh yang memilih hadiah $100.
Dengan penerimaan $100.000 barusan, Helena tidak ragu lagi dengan imbalan tugas menaklukkan aplikasi Dewa Playboy. Bukankah ini hanya untuk mengungkapkan rasa cintaku pada Ma? Ayo cari uang dulu. Setelah mengambil keputusan, Helena menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan kegembiraannya. Dia sama sekali tidak peduli dengan gelar dari penyendiri yang telah dia lajang selama 4 tahun di perguruan tinggi. Tidak ada bandingannya antara gelar tersebut dengan hadiah 1 juta yang akan diterimanya. Helena mengeluarkan kosmetik dari tasnya, merias wajahnya sebentar, berganti pakaian olahraga yang nyaman, dan berjalan ke bawah menuju asrama. Aplikasi strategi Dewa Pria menunjukkan bahwa Mark ada di bawah di asrama putri saat ini. Dan Dewa Playboy Mark, ada foto di aplikasi strategi, dia tampan dan tinggi. Helena siap mengambil inisiatif untuk menyatakan cintanya pada Dewa Playboy Mark. Di lantai bawah di asrama putri, David, pria kaya generasi kedua, memegang bunga di tangannya dan mengabaikan tatapan panas para wanita yang melihatnya. Dia memegang pengeras suara dan, seperti biasa, berteriak ke arah ruang jendela tertutup di lantai 2 untuk menyatakan cintanya kepada primadona kampus Helena. Meskipun Suzy, teman sekamar Helena, gadis cantik di kampus, telah mengatakan bahwa Helena tidak akan turun, David mengabaikannya. Untuk mengungkapkan cintanya hari ini, David menolak undangan pacarnya Barber untuk menyewa rumah dan memilih untuk memenangkan hati primadona kampus Helena. Lagi pula, ketika dia masih mahasiswa baru, David bertaruh dengan teman-teman bahwa dia akan mendapatkan primadona kampus Helena sebelum lulus. Kini, dengan sisa waktu kurang dari setengah tahun hingga ia lulus perguruan tinggi, David tak ingin menjadi bahan lelucon di kalangan generasi kedua yang kaya. Pada saat ini, di tengah kerumunan, Mark melihat formasi pengakuan David dengan bunga, hadiah, pengeras suara, dan mobil sport di sebelahnya. Dia datang ke asrama putri hanya untuk memastikan apakah kecantikan kampus Helena adalah seorang dewi. Setelah kecantikan kampus Helena menjadi seorang dewi, Mark berencana untuk mencoba menaklukkan kecantikan kampus Helena dengan mengandalkan kuota konsumsi tak terbatas yang diberikan oleh sistem Dewa Playboy. Tapi sekarang David sudah sangat siap, tetapi dia bahkan tidak melihat wajah Helena. Pada saat ini, Mark sedang berjuang memikirkan apakah akan mencoba mencari dewi lain untuk strategi terlebih dahulu. Pada saat ini, seorang gadis yang murni dan cantik keluar dari gedung asrama putri. Gadis itu tidak lain adalah si cantik kampus Helena. Mark langsung tertarik dengan penampilan primadona kampus Helena yang murni dan cantik. Dan dia tidak bisa menelan ludahnya. Meskipun si cantik kampus Helena mengenakan pakaian olahraga yang longgar, Anda masih bisa melihat sosok kebanggaannya tersembunyi di balik pakaian olahraga tersebut. Mark tidak terlalu ragu-ragu. Dia menggunakan IF True Sight untuk melihat primadona kampus Helena. Ding! Setelah identifikasi, Helena adalah seorang dewi. Mark menghela nafas lega ketika dia mendengar bahwa kecantikan kampus Helena diakui sebagai dewi oleh sistem Dewa Playboy. Tampaknya menemukan dewi tidak sesulit yang dibayangkan. Mark tidak terburu-buru untuk mengobrol dengan Dewi Helena. Dia sedang memikirkan cara untuk mengejar ketinggalan dengan primadona kampus Helena sebelum David, orang kaya generasi kedua. Lagi pula, jika ingin menaklukkan Dewi Helena, setidaknya kamu harus menjalin hubungan romantis terlebih dahulu. Pada saat yang sama, David melihat kecantikan kampus Helena yang ia kejar muncul. David mengira Helena tergerak ke bawah karena ketulusannya. Dia buru-buru berjalan ke arah Helena dengan bunga di tangan, berlutut dengan satu kaki dan mengaku dengan keras. Helena, aku menyukaimu. Jadilah pacarku. Di antara penonton, banyak orang yang disewa oleh David untuk mendukungnya mulai bersorak. Terima. Tepat ketika David memiliki peluang menang dan berpikir bahwa primadona kampus Helena akan setuju. David tercengang dengan tindakan Helena. Para penonton tercengang. Mark melihat kecantikan kampus Helena melewati David yang sedang berlutut dengan satu kaki. Dia berjalan ke arah Mark yang tampan di tengah kerumunan dan berkata dengan suara lembut. Mark, jadilah pacarku. Begitu primadona kampus Helena mengucapkan kata-kata ini, David yang sedang berlutut,
menjatuhkan bunga di tangannya ke tanah sesak napas di dadanya dan tidak punya tempat untuk melampiaskannya. Para penonton tercengang. Helena, si cantik kampus yang dianggap paling sulit dirayu di Universitas Haverford, kini justru berinisiatif untuk menembak pada Mark. Pada saat ini, sebagai orang yang terlibat, Mark tercengang. Dia khawatir tentang bagaimana memastikan hubungannya dengan Helena. Lagi pula, hanya dengan mengonfirmasi hubungan dengan Dewi Helena terlebih dahulu, langkah selanjutnya adalah menyerang Dewi Helena, sehingga menghilangkan batas konsumsi tak terbatas. Kini, primadona kampus Helena justru berinisiatif menyatakan cintanya. Tanpa waktu untuk memikirkannya, Mark menjawab dengan penuh semangat. Oke, aku setuju. Aku belum pernah jatuh cinta sebelumnya. Tapi saat aku jatuh cinta, itu dengan Dewi Helena. Saat ini, Mark merasa seperti sedang bermimpi. David, di samping, mendengar bahwa Helena mengambil inisiatif untuk mengaku kepada Mark, dan Mark bahkan setuju. Dalam 4 tahun di universitas, David telah berkali-kali mengejar primadona kampus Helena, dan semua orang di Universitas Haverford mengetahuinya. Tapi sekarang si cantik kampus Helena dikejar oleh Mark yang tidak berdaya. David merasa wajahnya begitu ditampar. Setelah menenangkan diri, David merasa Helena terlalu tidak normal hari ini. Mungkinkah Helena sengaja berakting dengan Mark? Dia ingin mempermalukanku, agar aku tidak perlu mengganggunya lagi di masa depan. Tiba-tiba, ide ini tiba-tiba muncul di benak David. Hanya gagasan ini yang dapat menjelaskan situasi saat ini secara masuk akal. David tidak percaya Helena akan benar-benar jatuh cinta pada Mark. Lagi pula, Mark lebih tampan dan lebih tinggi darinya. Dalam masyarakat uang ini, uang adalah hal yang paling penting. Memikirkan hal ini, David berencana untuk melihat bagaimana Helena dan Mark terus bertindak. Pada saat ini, Helena mendengar bahwa dewa playboy Mark setuju, dan dia menghela nafas lega. Meski begitu, dia sangat yakin dengan penampilannya. Dia akan berhasil mengaku kepada pacarnya Mark. Namun, semuanya mungkin terjadi. Dia berinisiatif untuk menyatakan cintanya di depan umum. Jika dia ditolak oleh dewa playboy Mark, dia akan sangat malu. Untungnya, hasilnya sesuai harapan Helena, tidak ada perubahan, dan dia berhasil menyatakan cintanya kepada dewa playboy Mark. Saat ini, telepon bergetar dan pesan teks datang. Helena menebak bahwa pesan teks tersebut seharusnya untuk menyelesaikan tugas yang dikeluarkan oleh aplikasi Dewa Playboy, dan mengambil inisiatif untuk mengaku kepada Dewa Playboy Mark, dan hadiah sebesar $1 juta diterima. Sekarang dengan jutaan dolar ini, dia selangkah lebih dekat dengan mobil sport yang ingin dia beli. Ada banyak orang di sekitar, jadi Helena tidak terburu-buru memeriksa pesan teksnya. Menekan kegembiraan di hatinya, Helena ingin mengetahui tahap tugas selanjutnya setelah keberhasilan pengakuan aplikasi Dewa Playboy kepada Dewa Playboy Mark. Pada saat ini, Dewa Playboy Mark seperti pohon uang yang menunggu untuk dikembangkan di mata Helena. Helena memandang Mark yang tampan di depannya dengan mata panas, dan dia menyarankan sambil tersenyum. Ada terlalu banyak orang di sini. Bagaimana kalau kita jalan-jalan? Tidak apa-apa. Mark menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan kegembiraannya saat ini. Menyadari tatapan aneh di mata orang banyak, Mark tidak peduli. Dia dengan berani memegang tangan Dewi Helena. Pegangan tangan itu tidak ditolak oleh Helena, dan sudut mulut Mark sedikit terangkat. Dia sedang memikirkan cara cepat menaklukkan Dewi Helena. Pada saat ini, David tidak tahan lagi. Helena sebenarnya rela membiarkan Mark berpegangan tangan. Melihat si cantik kampus, Helena hendak pergi bersama Mark. David bergegas menuju Mark dengan marah dan menghalangi jalan mereka berdua. Mark, jika kamu tertarik, tolong segera menyingkir. Apa identitasmu? Bagaimana kamu bisa terlibat dengan Helena?